Perkembangan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. A. Mencari sistem ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi merupakan upaya untuk mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Warisan perekonomian kolonial membawa dampak yang begitu besar bagi perekonomian Indonesia, sehingga perekonomian Indonesia didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok NS Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Nah, pemikiran inilah yang ingin diubah oleh pemikir nasional di setiap kabinet di era demokrasi liberal. Menurut Sumitro Joyo Hadikusumo, pembangunan ekonomi pada masa demokrasi liberal masih menemui berbagai hambatan. Kondisi tersebut disebabkan ekonomi kolonial masih mengakar kuat di Indonesia. Menghadapi hal tersebut, Sumitro Joyo Hadikusumo menitik beratkan ekonomi nasional dengan memperkuat sistem perdagangan. Dan selain itu, pemerintah juga merangkul kaum pribumi untuk mewujudkan kelas pengusaha pribumi. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh gerakan ataupun sistem ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, gerakan benteng. Gerakan benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Sumitro Cokro Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto, yang merupakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia saat ini. Program ini diwujudkan dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Sayangnya program ini gagal karena pengusaha dinilai tidak mampu untuk bersaing. Malahan program ini menghasilkan defisit anggaran yang sangat besar, mulai dari 1,7 miliar rupiah pada tahun 1951 menjadi 3 miliar rupiah pada tahun 1952. Nah, setelah kita membahas tentang gerakan benteng, sekarang kita akan membahas gerakan Alibaba. Teman-teman tahu nggak kenapa dikasih nama Alibaba? Jadi, dulu ada pengusaha pribumi yang bernama Ali bekerja sama dengan pengusaha Tionghoa yang bernama Baba. Nah, di sini, di gerakan ini, pengusaha Tionghoa itu dituntut untuk mengajarkan teknik-teknik berwirausaha kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Sayangnya, program ini tidak berjalan dengan lancar. Jadi, ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rekonstruksi nasional. Selain meningkatkan efisiensi, rekonstruksi nasional bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Rekonstruksi nasional meliputi penyempurnaan tentang administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Program ini diusul oleh Zainul Baharudin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konferensi ekonomi. Apa sih itu konferensi ekonomi? Jadi, konferensi ekonomi dipimpin oleh Darmawan Mangkusumo. Konferensi ekonomi dilaksanakan dengan agenda menyamakan persepsi dan meraih kesepakatan dalam menanggulangi permasalahan perekonomian. Yang terakhir, kita akan membahas tentang akhir masa demokrasi liberal. Kekacauan politik yang timbul karena pertikaian politik di parlemen menyebabkan sering jatuh bangunnya kabinet sehingga menghambat pembangunan. Hal ini diperparah oleh Dewan Konstitut yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi sehingga negara tidak memiliki pijakan hukum yang mantap. Kegagalan konstitut disebabkan oleh masing-masing partai hanya mengejar keinginannya masing-masing. Jadi kami sedang merekam untuk
proyek biologi, proyek sejarah. Mari kita tengok ke dalam bagaimana kondisinya. Jadi ini adalah ruang tamu, walaupun tidak terpakai, ini ruang menghafal. Mari kita masuk ke studio. Sengaja pink, ini filosofinya untuk seperti perempuan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, selamat datang ke studio. Tempatnya sangat rapi. Ekonomi kolonial Terima masih kasih. mengangkat kuat Indonesia. Menghadapi hal tersebut, Sumitro Yudhikusumo menitikberatkan ekonomi nasional dengan sistem pembangunan. Ini adalah aktris kami. Aktor dong. Oke. Iku menggadu mereka hafal gua. Ini apa tadi? Lihat ulang lah Bang. Dewan. Jadi sekianlah room tour dari kami. Semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Pemerintah juga merangkul kaum pribumi untuk memainkan